Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Farhan Ar-Rahman, Sylvia Prahma, Adityo Pratama, dan Widya Nurul Huda. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami, di mana topik yang kami ambil yaitu interupsi pada komputer. Apa itu interupsi pada komputer? Dan apa itu interupsi? Interupsi atau interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika interupsi terjadi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan sebelumnya sebelum terjadinya interupsi. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. Microcontroller AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 interupsi eksternal, 2 interupsi timer, dan 1 interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE, interupsi enable, dan IP, interrupt priority. Fungsi interupsi. Secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin, instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda dan dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Fungsi interupsi. Langkah pertama yaitu interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service routine melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service routine. Langkah kedua, arsitektur interrupt harus menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Selanjutnya, langkah ketiga, interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses. Langkah 4, trap adalah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Dan langkah terakhir yaitu langkah kelima, yaitu memaksimalkan komunikasi. Jenis-jenis interrupt. Pada jenis-jenis interupsi pada sistem komputer terbagi menjadi software yang disebut dengan sistem call dan hardware karena adanya aksi dari perangkat keras. Jenis-jenis interrupt itu 50%-nya ada di software, 20%-nya ada di external hardware, 30%-nya ada di internal hardware. Internal hardware interruption ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program, diatur oleh hardware dan tidak dapat dirubah. External hardware interruption ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral seperti keyboard, printers, dan mouse. Bisa juga ditimbulkan atau digenerasi oleh koprosesor. Tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. BIOS interruption lebih mudah digunakan namun lebih lambat, karena interruption jenis ini menggunakan BIOS. BIOS interruption lebih cepat, namun kerugiannya karena BIOS bagian hardware dan hardware spesifik. Pemilihan interrupt tergantung pada karakteristik yang akan kita berikan pada program. Diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan. Terdapat 2 jenis, yaitu DOS interruption dan BIOS interruption. Interupsi dalam CPU, non-maskable interupsi hardware, di mana interupsi ini mutlak tidak dapat dicegah karena berasal dari sistem board atau IC. Maskable interrupt berasal dari hardware melalui pin INTR yang ditutup atau dicegah dengan instruksi CLI berasal dari interupsi perangkat lunak. Interupsi software terdiri dari 256 dan diberi nomor OOH hingga FFH.
Alamat awal masing-masing program pelayanan terdiri dari 4 byte, 2 byte untuk kode segmen, dan 2 byte untuk instruction pointer. Instruksi DOS, Disk Operating System. DOS merupakan instruksi dari software sistem operasi, terdiri dari INT 2OH untuk kembali ke DOS dan INT 21H untuk operasi input-output. Instruksi BIOS, Basic Input-Output System, diwujudkan dalam bentuk instruksi software berjumlah 32 dan akses pelayanannya tinggal memerintahkan dengan instruksi INT NH asal parameternya diwajibkan telah terpenuhi dahulu. INT NH terdiri dari OH sampai 1FH. Proses interupsi. Proses interupsi dimulai dengan proses start, kemudian mengambil instruksi berikutnya yang merupakan proses siklus pengambilan. Selanjutnya melakukan eksekusi instruksi, merupakan siklus eksekusi. Kemudian jika interupsi ditolak, maka akan kembali ke proses start. Dan jika interupsi diizinkan, akan pergi ke pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi, yang merupakan proses siklus interupsi. Proses interupsi dimulai dari device driver memulai MK, kemudian memulai MK, selanjutnya input siap, kemudian output complete atau error, menyebabkan adanya sinyal. Kemudian CPU menerima interupsi, transfer, kontrol ke interupsi handle. Selanjutnya interupsi handle memproses data kembali dari interupsi. Kemudian CPU memulai lagi proses yang interupsi tadi. Lanjut, oi. Interupsi menyediakan cara otomatis menyimpan isi registrasi lokal dan menjalankan proses atau kode khusus sebagai respon terhadap sebuah kejadian. Bahkan, komputer yang paling dasar sekalipun mendukung interupsi hardware dan memperbolehkan pemrograman untuk menentukan kode yang akan dijalankan. Ketika sebuah interupsi diterima, hardware komputer secara otomatis menunda program apapun yang sedang dijalankan, kemudian menyimpan statusnya dan menjalankan kode komputer yang berhubungan dengan interupsi yang terjadi sebelumnya. Dalam proses sistem operasi modern, interupsi ditangani oleh kernel. Sistem operasi interupsi bisa datang dan hardware komputer atau program yang sedang berjalan. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running pada diagram state progress. Pada kejadian interupsi, kendali lebih dulu ditransfer ke interrupt handle yang melakukan penyimpanan data-data dan kemudian beralih ke rutin sistem operasi yang berkaitan dengan tipe-tipe interupsi itu. Lanjut. Mekanisme interupsi terdiri dari saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Selanjutnya, proses kedua, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Proses ketiga, setelah program ini diinterupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Dan terakhir, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan. Yang pertama, interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Lanjut. Sinyal interupsi. Yang pertama, program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, arithmetic overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua, timer, adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga, 110.
merupakan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul FO sehubung pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Penanganan interupsi. Ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. 1. Controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line. 2. Sinyal dideteksi oleh prosesor. 3. Prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya, informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. 4. Prosesor mengidentifikasi penyebab interupsi untuk menentukan interrupt handler. 5. Transfer kontrol ke interrupt handler dan mengakses tabel vektor. 6. Setelah interupsi berhasil diatasi, prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Interrupt request line. Pada peranti keras CPU terdapat kabel yang disebut interrupt request line. Kebanyakan CPU memiliki dua macam interrupt request line, yaitu non-maskable interrupt dan maskable interrupt. Maskable interrupt dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan critical instruction sequence yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya interrupt jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Interrupt vector dan interrupt chaining. Sebuah mekanisme interupsi akan menerima alamat interrupt handling routine yang spesifik dari sebuah set. Pada kebanyakan arsitektur komputer yang ada sekarang ini, alamat ini biasanya berupa sekumpulan bilangan yang menyatakan offset pada sebuah tabel, atau biasa disebut interrupt vector. Tabel ini menyimpan alamat-alamat interrupt handler spesifik. Di dalam memori. Keuntungan dari pemakaian vektor adalah untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interrupt handler yang harus mencari semua kemungkinan sumber interupsi untuk menemukan pengirim interupsi. Akan tetapi, interrupt vektor memiliki hambatan karena pada kenyataannya, komputer yang ada memiliki device dan interrupt handler yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alamat pada interrupt vektor. Karena itulah digunakanlah teknik interrupt chaining, di mana setiap elemen dan interrupt vektor menunjuk atau merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar interrupt handler. Dengan teknik ini, overhead yang dihasilkan oleh besarnya ukuran tabel dan inefisiensi dari penggunaan sebuah interrupt handler, fitur pada CPU yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikurangi sehingga keduanya menjadi kurang lebih seimbang. Interupsi ditangguhkan. Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor penyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Baiklah, sekian dan presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan adalah ilmu yang bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.